Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di awal Injil hari ini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat." Yesus menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya sebelum ia meninggal. Yesus sebagai seorang bapak, Yesus sebagai seorang sahabat, sebagai seorang guru, ingin menyampaikan pesan yang sangat berharga kepada murid-muridnya, agar kelak kalau ia meninggal, murid-muridnya tetap bertahan di dalam kebaikan, di dalam kebersamaan. Ada 3 hal yang ingin disampaikan Yesus di dalam Injil hari ini, dan juga baik untuk permenungan kita di masa Prapaskah ini. Yang pertama adalah, janganlah kita mempunyai perasaan iri dan benci satu sama lain. Ketika Ibu Yohanes dan Yakobus datang kepada Yesus untuk agar kedua anak-anaknya ini bisa duduk di sebelah kiri dan kanan ketika sampai pada kerajaan Allah, ke-10 murid yang lainnya menjadi benci, menjadi iri. Yesus melihat itu semua dan Yesus menyarankan kepada mereka, ke-12 murid, janganlah mempunyai perasaan iri dan benci. Hendaknya dalam situasi apapun mereka sebagai murid mempunyai kerendahan hati dan kemurahan hati. Juga di dalam keluarga kita, mungkin pada masa Prapaskah ini mari kita merenungkan, apakah kita masih mempunyai perasaan iri dan benci pada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai. Ke-12 murid itu selalu bersama-sama, tetapi ternyata mereka masih punya perasaan iri juga, perasaan benci juga. Bagaimana dengan keluarga kita? Mari kita renungkan di masa Prapaskah ini, minta kekuatan kepada Tuhan untuk mudah menjadi orang yang rendah hati dan murah hati. Lalu yang kedua yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah, ketika menghadapi kesulitan, ada kebersamaan. Jangan lari dari kenyataan, bahkan hidup saling menolong. Makanya mengatakan, cawanku akan kamu minum. Ada kesatuan hati dan batin dengan meminum cawan bersama. Ketika menghadapi kesulitan, tidak lari dari kenyataan, tetapi dihadapi bersama. Saya ingat akan peristiwa Bunda Maria bersama dengan Yusuf. Ketika Yesus hilang di usia 12 tahun selama 3 hari, itu adalah peristiwa yang sangat besar. Perkara besar, hilang anak. Tetapi Bunda Maria tidak menyalahkan Yusuf sebagai bapaknya. Yusuf juga tidak pernah menyalahkan Maria sebagai ibunya, kamu yang salah, tidak. Tetapi mari problem yang besar ini kita selesaikan bersama, minta kekuatan dari Tuhan, dan ternyata Tuhan membantunya. Dalam kehidupan berumah tangga kita atau komunitas kita, mari ada kebersamaan. Ketika menghadapi suatu kesulitan, kita kompak, kita bersama-sama menghadapinya, bersama dengan Tuhan. Lalu yang ketiga yang perlu direnungkan adalah, jauhkanlah pikiran-pikiran duniawi, bahwa saya yang terbesar, saya yang terhebat, saya yang punya kuasa, saya ingin menang sendiri. Ego ditampilkan. Tetapi Yesus mengajarkan dalam Injil hari ini, bukan ego yang ditampilkan, yang terbesar dan terhebat, tetapi mari kita menjadi pelayan. Seorang pelayan itu mau melayani dengan hati yang tulus. Pelayan itu mau berkurban dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus di sini. Jadi berlomba-lombalah untuk melayani. Ketika saya merenungkan Injil hari ini, ada satu rema. Rema adalah sabda yang menggema di dalam hati saya, yaitu dikatakan di sini, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Kata-kata yang sangat indah dari Yesus, tidaklah demikian di antara kamu. Kita sebagai murid Yesus, hendaklah belajar untuk seperti Yesus. Maka ketika kita mendapatkan kuasa, ketika kita mendapatkan kepercayaan, dan kuasa dan kepercayaan itu kan diberikan sama Tuhan. Mengapa kuasa, baik kita kuasa di kantor, kuasa di rumah, kuasa dimanapun, kadang-kadang karakter kita kalau kita sudah menjadi orang yang tinggi, itu mudah mengadili.
mengadili karyawan kita, mengadili pembantu kita, mengadili orang-orang di bawah kita dengan mudah. Padahal kuasa itu diberikan Tuhan dengan cuma-cuma kepada kita untuk tugas pelayanan yang lebih tinggi lagi. Tetapi seringkali kita menyalahgunakan pelayanan ini, menyalahgunakan kuasa ini. Yesus mengajak kepada kita bukan untuk mengadili, tetapi mari kita murah hati pada orang-orang di bawah kita ini. Dan itulah ajaran Yesus yang terbesar. Saya kenal akan seorang bapak diberikan banyak oleh Tuhan. Dia diberikan 4 perusahaan, besar-besar perusahaannya itu, banyak karyawannya. Mulai dari yang terendah, cleaning service, satpam, karyawan-karyawan lain sangat menghargai bapak ini. Karena bapak itu percaya dan yakin bahwa ini semua perusahaan ini pemberian dari Tuhan. Saya dipercaya untuk mengelola semuanya itu dan untuk memberikan kesejahteraan kepada para karyawannya. Sehingga dengan mentalitas seperti ini ketika si bapak itu aktif di gereja, dia juga sebagai pelayan. Bukan tampil sebagai seorang bos yang hebat, yang menguasai, tetapi tampil sebagai seorang pelayan, sebagai orang hamba. Siapapun kita pada masa Prapaskah ini, mari kita merenungkan bahwa kita ini adalah hamba, pelayan. Sejauh mana kita juga murah hati untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Mari kita renungkan pada masa Prapaskah ini, semoga masa Prapaskah ini menjadi kekuatan bagi kita untuk semakin menolong orang-orang yang menderita. Kita hening sejenak.